Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka sangat memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau," jawab Yesus. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali saya dengar itu ada semacam keluhan gitu, bilang, kami misa ini kalau hari Selasa ini cuma sedikit saja, ini sedikit yang datang, seolah kecewa begitu karena datang pada misa yang cuma sedikit orang. Tapi saya katakan bahwa tiap pagi saya misa sendirian, kadang-kala ya dibantu Pak Domi untuk giring-giring, untuk lonceng selama konsekrasi. Ya, seringkali juga kita memang terpengaruh dengan banyak tidaknya orang yang hadir dalam doa, dalam pertemuan, jadi kalau tambah banyak kita tambah semangat gitu. Ya memang tidak salah juga punya perasaan seperti itu, dan itu sangatlah normal. Nah, akan tetapi kita dalam mengikut Kristus, memang banyak hal itu kita diminta untuk sedikit berada bukan tidak normal, tapi sedikit di atas dari normal. Jangan di bawah dari yang normal, tapi berada sedikit di atas dari yang normal. Jadi misalnya, ya banyak banyak bacaan yang mengantarkan kita seperti itu, seperti bacaan para pengkhotbah misalnya yang bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu maksudnya hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, ajaklah berjalan 2 mil. Kalau diminta bajumu, kasih sekalian jubahmu. Nah, inilah hal-hal seperti ini. Jadi jangan karena cuma 10 kita bilang, wah kayak tidak semangat. Biasalah, biasa. Dan punya perasaan yang seperti itu. Nah, disitulah kita lihat iman kita itu seperti apa. Karena kita di situ kita lihat bagaimana kita paham bahwa kenapa orang sedikit. Ya sekarang jam kerja lah. Jam kerja. Orang pada kerja. Orang kerja lalu tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke misa, itu bukan berarti dia menyangkal imannya, tapi bagaimanapun bahwa kita prioritaskan mana yang kita prioritaskan dalam hidup kita sehari-hari, bukan berarti kita melupakan iman kita. Nah, semoga kita yang berkesempatan hadir juga, itulah salah satu misi kita juga, bahwa kita yang berkesempatan hadir mendoakan mereka yang tidak hadir. Nah, ini spiritualitas semacam ini memang sangat jarang, karena biasanya kita itu suka yang ya harus rame, harus sama, harus seragam. Kalau siapa yang buat perbuatan atau melakukan hal yang sedikit di luar dari kebiasaan, ya sedikit kelihatan aneh. Oke, baiklah. Cuma untuk mengingatkan kita supaya kita tetap menjalani doa-doa kita, menjalani kehidupan kita dengan tetap bersemangat. Tidak seperti tidak menjadi kurang semangat karena sedikit yang hadir. Bahwa semangat kita tetap sama, semangat Ekaristi kita mengabdi. Kita seperti sebagaimana Ekaristi yang kita rayakan, dipanggil, dipilih, diberkati, lalu dipecah-pecahkan, diutus, menjadi diutus kepada semua orang. Nah, dalam bacaan pagi ini, mulai dari bacaan pertama, tentang Ayub yang berbicara kepada sahabatnya di bumi. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungannya, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya.
Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan adalah bilakah aku akan bangun. Nah, hal-hal yang kitab Ayub ini banyak menceritakan hal-hal tentang kelemahan manusia. Dan itulah hal yang kita jalani juga, yang banyak dijalani, yang baru saja saya katakan itu. Bilang, aduh, misa ini cuma sedikit yang hadir ini. Ya, kayak tidak semangat gitu. Ya, seperti ini. Jadi kalau misa, atau mungkin sebelum misa pun tadi pagi itu ada yang sudah pikir, ya kita mau misa tapi berapa kira-kira yang hadir ini. Ya mungkin seperti itu. Jadi ya memang kita normal, kita berpikiran seperti itu. Tidak, tapi tidak, bukan berarti kita berdosa punya pikiran seperti itu. Tidak sama sekali. Tapi bahwa ya itu, ini disampaikan oleh Ayub, hal-hal normal yang kita bawakan. Nah, dan hal-hal seperti itulah yang menjadi dasar kenapa kita itu membutuhkan Tuhan. Kenapa kita itu membutuhkan Allah. Itu disampaikan oleh Ayub. Ingat saja kalau kita berdoa itu kan, ya mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan tidur-tidur aja gitu. Bangun syukur, tidak bangun tidak apa-apa. Tapi kita yang percaya pada Tuhan kan kita selalu tidur, kita bilang semoga kita bangun besok pagi hal nyaman sentosa untuk berbagai kegiatan. Nah itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub ini. Ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan manusia dan itulah Tuhan, itulah Allah. Ya kalau zaman kita sekarang itulah Yesus Kristus. Jadi kita bayangkan bahwa ya sekarang mungkin tidak terlalu kita rasakan pada saat ini bahwa kita merindukan Tuhan. Kenapa? Ya karena hidup keagamaan sekarang itu kan di mana-mana sudah lancar. Di mana-mana lancar. Ya walaupun berbagai rintangan apa, tapi hidup keagamaan tetap saja hampir semua orang itu religius. Jadi mengerti bahwa mereka merindukan Tuhan dan bisa menemukan Tuhan dalam diri mereka, bisa menemukan bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah yang tidak ada dalam kitab Ayub itu. Nah dalam pembacaan Injil kita tentang Yesus yang menyembuhkan orang di Kapernaum. Yesus menyembuhkan mertua Simon. Jadi ini juga menjawab pertanyaan dulu, pertanyaan yang sering liar di masyarakat, di umat. Itu Simon Petrus itu kan, ya dibilang kan kayak kita kan Romo gitu. Itu dia kawin atau tidak. Jadi di bacaan ini menunjukkan kalau punya mertua ya berarti punya istri lah. Tapi itulah bahwa Simon menjawab, meninggalkan semuanya untuk mengikuti Kristus. Dia menjawab itu. Nah, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Cocok sekali dengan bacaan juga, bacaan harian pagi hari ini, yaitu bahwa perintah Yesus itu didengar bahkan oleh setan-setan, oleh para setan. Bahkan setan itu mendengar perintah Yesus. Nah, ini menggambarkan kepada kita bagaimana kuasa Yesus itu dalam dunia, bagaimana kuasa Yesus itu dalam alam semesta, bukan hanya di dunia kita ini, tapi di alam semesta. Ya, gereja kita memberikan alam kelihatan dan alam tidak kelihatan. Nah, di situ Yesus menjadi kekuatan yang sangat kuat. Dan itulah sebabnya kita juga melakukan misa peneguhan seperti ini, misa penyembuhan seperti ini, tujuannya untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, mudah sekali zaman sekarang juga orang katakan apa-apa sedikit sebagai mukjizat, mukjizat. Sebenarnya bukan mukjizat. Karena mujizat itu hal yang kita lihat dalam Alkitab itu mujizat itu. Jadi mujizat itu tidak terjadi kapan kapan saja atau di mana saja atau kepada siapa saja. Tidak sembarang itu mujizat itu. Nah, tapi kita bisa mengerti bahwa itu mujizat, oke, kalau dipandang dari sisi yang lain, mujizat dalam bentuk bersyukur kepada Allah bahwa kita sebenarnya tidak layak mendapatkan itu, tapi kita mendapatkannya. Itulah mungkin yang dimaksud dengan mujizat itu. Tapi sebenarnya kata yang lebih cocok itu yaitu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Karena mujizat itu kalau saya bilang misalnya terjadi mujizat pada saya itu saya akan kembali kepada apa yang dikatakan Bunda Maria atau Santa Elizabeth. Siapakah saya ini lalu bisa mendapatkan mujizat? Ini yang dapat mujizat itu orang-orang, tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Jadi kita berdoa juga kita mohon rahmat. Nah hari ini khususnya dari intensi doa kita banyak mohon rahmat kesembuhan, mohon rahmat kesembuhan ya dan berbagai intensi di atas itu. Nah kita mohon rahmat jadi
kita lihat bacaan hari ini bagaimana kuasa Yesus itu. Bagaimana kuasa Yesus itu. Jadi kita meminta kapan saja atau minta apa saja kepada Yesus, kita yakin dan percaya bahwa Yesus sendiri yang akan menjalankan itu. Nah, dalam penjelasannya kita bisa bilang ya, Yesus bekerja melalui tangan para dokter, para medis, atau Yesus menggerakkan Roh Kudus melalui hati orang yang menyortir apa surat lamaran, yang ya memberikan jalan, memperlancar jalan dari apa yang harus kita jalani, memperlancar. Dan memang seperti itulah kehidupan, bahwa ada saatnya itu urusan kita itu seolah-olah tidak maju-maju. Kita bikin ke sana kemari, nggak bisa jadi-jadi. Nggak bisa. Kandas terus, gagal terus. Tapi ada saatnya juga kan kehidupan itu kan mengalir seperti air. Kita tidak bayangkan cuma bikin sedikit, oh langsung beres. Begini. Nah disitulah kita percaya pada kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi Allah mempunyai rencana yang khusus bagi kita. Allah mempunyai rencana yang khusus bagi kita. Bahwa doa-doa kita tidak dikabulkan, bukan berarti bahwa Allah tidak mendengar doa kita, tapi mungkin Allah tengah menyiapkan bentuk rahmat yang lain, yang tidak hanya sebatas doa kita itu. Karena kalau kita katakan rahmat, itu tidak ada rahmat yang kecil. Rahmat itu selalu besar. Dibilang rahmat itu selalu besar. Rahmat Allah. Kenapa? Itu seolah kita dari diri kita itu kita tahu diri kita tidak layak mendapatkan hal itu, tapi Allah memberikannya kepada kita. Itulah rahmat. Nah, apa yang menjadi rahmat paling besar dalam iman kita? Ya bahwa kita diberikan iman untuk percaya kepada Kristus, itu adalah rahmat. Kata Yesus apa? Bukan kalian yang memilih aku, tapi aku yang memilih kalian. Nah, jadi bukan karena kita layak juga, tapi karena Allah mengasihi kita. Nah, bagi saudara-saudara kita yang mohon kesembuhan pada hari ini, ya baik saya baca ulang, karena kita tidak banyak juga, jadi tidak terlalu akan banyak makan waktu. Ibu Sari agar bisa pulih dan air dalam paru-parunya bisa keluar. Tentunya ya semoga Allah memperlancar semua pekerjaan para dokter itu. Kelancaran pekerjaan untuk suami saudari J supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan agar saudari J segera diberikan pekerjaan di perusahaan yang diharapkan. Nah, kita bisa merasakan juga bagaimana rasanya keadaan seperti yang dialami saudari J ini. Bagaimana rasanya? Itu dalam hati Tuhan kita rasa kayak berdebar-debar, meledak-ledak gitu. Ini bagaimana ini? Kita mau jalan tapi ini ada hal yang harus dibereskan dulu. Harus dapat pekerjaan. Nah, kemudian Ibu Sadio supaya diberikan kesembuhan dan segera pulih kembali. Ya, semua kita serahkan kepada tim dokter atau siapa yang merawat itu. Kemudian bagi umat di wilayah Stefanus yang sedang sakit, yaitu Bapak Robertus Sumadi, Ibu Sumadi, Ibu Betty, Ibu Yanti Tumondo, dan Ibu Maria Sugiharto. Tanpa menyampaikan secara eksplisit atau secara rinci apa penyakit tiap orang dari mereka, kita serahkan semuanya kepada Allah, kepada Yesus yang bisa menyembuhkan. Saya masih percaya ada penyembuhan secara khusus dari Yesus itu ada. Oke, kita katakan mujizat itu memang masih terjadi. Cuma ya seringkali kalau dikatakan untuk saya bilang, ya tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada yang bisa mendapatkannya, ya. Ayamnya tuh lembut, asin-asinnya pas, dan sambalnya itu pedas banget. Ada yang bocor nih, ada tolong pada mikronya. Pantas aja rame, soalnya enak banget dan tempatnya juga bagus loh, jangan lupa coba. Kemudian Ibu Lia agar persiapan operasinya berjalan lancar dan sakitnya dapat dijauhkan darinya. Pak Dayat yang sedang dirawat di rumah sakit, kemudian yang baru saja masuk, yang baru saja kita dengarkan yaitu anak Matthew yang sakit panas, kemudian Rafael yang sakit diare, dan derita lumban batu yang sedang menjalani operasi. Nah, kita semua memohon dalam kapasitas kita sebagai manusia. Kita tidak berharap banyak supaya mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, yang ekstravaganza atau yang apa, tapi semuanya kesembuhan yang normal. Kesembuhan yang normal, ya supaya kita dapat kembali normal, supaya mereka yang sehat bisa kembali normal seperti biasa. Nah, disinilah kita mendoakan kuasa, mohon kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus,
kuasa Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, supaya bekerja melalui orang-orang yang sudah diberikan kapasitas itu. Tidak bisa kita berlagak pergi seperti dokter-dokter, mentang-mentang saya Romo lalu saya pergi katakan Romo saya ini. Tidak, kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Dengan cara apa itu? Menyerahkan semuanya kepada mereka yang sudah diutus. Mereka diutus juga oleh Allah untuk menyembuhkan saudara-saudara kita itu. Nah, demikianlah peneguhan dari saya pagi hari ini. Nah, semoga kita, kalau misalnya di antara kita yang hadir ini ada yang sakit, ya semoga kita diteguhkan. Karena kesembuhan bukan cuma berasal dari luar, tapi juga kesembuhan. Kita mendoakan kesabaran dan ketenangan hati dari orang yang sedang sakit, supaya menjalani masa sakitnya dengan damai, agar proses penyembuhan itu bisa berjalan cepat dan tidak harus terganggu karena rasa yang tidak damai dari orang yang sakit itu. Nah, saudara-saudari, marilah kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi kita semua, dan yang telah menyembuhkan segala jenis penyakit, bahkan sampai kepada penyakit yang diakibatkan oleh para setan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, Engkau selalu memperhatikan setiap orang yang sakit, memberi penghiburan dan menguatkan mereka atas penderitaan yang sedang dialami. Kiranya penderitaan tersebut boleh menjadi silih atas dosa, sehingga menjadi rahmat bagi si sakit, dan makin menyadari bahwa hidup sepenuhnya tergantung padamu saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mendampingi orang sakit, termasuk tenaga kesehatan, semoga Bapa memberi hati yang seperti Bunda Maria, menjaga, menerima dengan tulus, dan penuh kasih dalam menghadapi kerumitan dalam pemeliharaan si sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang mengalami krisis kasih, kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau berkenan membimbing semua pribadi dalam keluarga untuk selalu berpegang pada harapan dan cinta kasih-Mu, sehingga damai sukacita terjadi di dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami krisis iman dan yang sedang dalam kebingungan karena tekanan masalah dan berbagai hal, kiranya terang Roh Kudus-Mu membimbing mereka menuju terang ilahi, sehingga mereka boleh terselamatkan dan beroleh kedamaian dalam menerima kehadiran-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berada di dalam kesulitan ekonomi akibat PPKM, semoga mereka Engkau mampukan untuk dapat melihat peluang dan kesempatan dalam pemulihan ekonomi. Rejeki yang mencukupi setiap hari, tetap semangat dan sukacita di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia kita semua,
agar dapat membuka hati dan pikiran pada hal-hal positif, sehingga bisa berbahagia atas segala peristiwa di sekelilingnya. Semoga doa anak-anaknya menjadi support yang menyemangati imannya, walau raga sudah tidak sekuat dahulu lagi, dan semoga selalu ada orang di sekelilingnya yang tergerak hatinya membantu para lansia ini dalam rasa aman dan terpelihara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua anak, kiranya Engkau memberkati anak-anak dengan pertumbuhan yang baik, iman dan akal budinya baik pula, dan makin berkembang seiring waktu. Juga anak-anak muda generasi penerus, semoga selalu berjalan dalam terang Tuhan dan banyak berkarya dalam perjuangan kasih lewat talenta, bakat keilmuan, kepandaiannya, sehingga selalu menampilkan martabat manusia sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Bagi kita semua di sini, semoga kasih-Mu selalu kami rasakan dan iman kepadamu selalu jadi kekuatan hidup keluarga. Kiranya kami juga selalu diingatkan akan orang lain di sekitar kita yang memerlukan uluran tangan dari kita, bahwa berbagi membawa berkat bagi semua. Semoga kita selalu ingat bahwa melalui Ekaristi yang menjadi sumber hidup ilahi, selalu kita upayakan terus-menerus, walau penuh kerinduan dalam perjumpaan langsung dalam Ekaristi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah kiranya persembahan kami. Allah Bapa kami yang Maha Baik, semoga doa kami yang kami sampaikan berguna bagi kesembuhan, bagi keselamatan, bagi peneguhan saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan peneguhan-Mu, yang sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam bentuk yang nyata, dalam kesembuhan maupun mendapatkan rahmat, pekerjaan, dan berbagai hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup di dunia ini. Bebaskanlah kami dari berbagai hal yang membuat kami bisa menjauh daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari sekalian, supaya persembahan gereja kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, Allah. serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia Maha Luhur, berkatilah kiranya roti dan anggur ini dengan perantaraan Roh Kudus, dan berkenanlah menyampaikan sabdamu melalui Yesus, sabda penuh wibawa, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia oleh Roh Kudus yang dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala segala kuasa, kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang memohon kesembuhan, yang memohon keselamatan dalam misa ini, Ibu Sari agar bisa pulih dari air di dalam paru-parunya bisa keluar, kelancaran pekerjaan untuk suami saudari J supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan agar saudari J segera diberikan pekerjaan di perusahaan yang diharapkan. Ibu Sadio supaya diberikan kesembuhan dan segera pulih kembali. Bagi umat di wilayah Stefanus yang saat ini sedang sakit, yaitu Bapak Robertus Sumadi, Ibu Sumadi, Ibu Betty, Ibu Yanti Tumondo, dan
Ibu Maria Sugiharto, Ibu Lia, agar persiapan operasinya berjalan lancar dan sakitnya dapat dijauhkan darinya. Pak Dayat yang sedang dirawat di rumah sakit, Matthew yang sedang sakit panas, Rafael yang sakit diare, dan derita lumban batu yang akan menjalani operasi. Semoga ia dapat menjalaninya dengan sukses dan tetap bisa mendapatkan anak. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada Rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kita yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia. Berkat kematian-Mu, bersihkanlah kami dari segala dosa dan dari setiap kesalahan. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami setia pada perintah-Mu, dan janganlah membiarkan kami terpisah dari-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu.
Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, bukan main hebat sabdanya. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah dan roh-roh jahat pun keluar. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, kami bersyukur karena Kau panggil beribadat di sini dan mendengarkan sabdamu serta mengikuti perjamuanmu. Kami mohon semoga semakin banyak saudara-saudara dan tetangga kami yang Kau panggil mengikuti Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, dilaksanakan Injil Tuhan, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasai menyuburkan kami dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, doronglah diriku ini jadi kasih Ilahi berbekas dalam watakan janji bekerja di ladangmu, di ladang jadi api abadi hari ini sampai nanti. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih Ilahi berbekas dalam watakan janji bekerja di ladangmu, di ladang jadi api abadi hari ini sampai nanti. Iya, oke. Pastor lagi meninggalkan arena. Nggak apa-apa. Kita langsung aja. Siapa yang mau ke Pastor? Terima kasih, Pastor, untuk misanya hari ini. Selalu setia ya, Pastor. Tuhan memberkati, Pastor.
Amin, amin. Ya, ayo siapa yang mau sharing langsung aja. Ada nggak yang mau sharing? Ini yang masukin apa doa dari Stefanus siapa ya? Banyak banget nih. Saya Gimana Mbak Sari ini? saya Aja apa deh kali namanya? mungkin bukan share. Jadi Gimana? kenapa? Gimana? Enggak, saya cuman sharing karena waktu itu kan waktu yang pandemi yang kemarin itu yang lagi booming-boomingnya itu kan ada yang meninggal terus ada yang sakit gitu kan yang umat kan Zoom meeting tuh doa bareng-bareng setiap hari Jumat. Nah, Bapak, jadi kan kita fokusnya kan sama yang sakit COVID aja kan. Nah, terus kita lupa gitu. Terus kemarin ada warga yang telepon saya gitu, iya kita lupa ya doain yang lansia-lansia itu yang Pak Madi. Dia itu sakit sebelum COVID sebenarnya. Jadi menjelang COVID itu dia masuk rumah sakit sih memang. Dia sakitnya sakit stroke gitu. Jadi kita lupa kan. Kita kan ingatnya kan apa sih warga-warga yang COVID aja kan. Padahal dia juga di rumah sakit itu pernah kena juga katanya sih. Aku dengar katanya sempat kena COVID juga tapi nggak dikasih tahu ke pamadinya gitu. Jadi lupa tuh. Terus Bu Yanti Tumondo itu juga sebelum COVID itu kan dia jantung kan, dia dirawat tuh dulu pernah di Jogja tuh sampai waktu ya pokoknya dari tahun lalu sih sebelum COVID juga 2019-2020 dia berobat juga tuh di Jogja. Terus tapi ya puji Tuhan dia mengalami kesembuhan walaupun dia juga lagi recovery juga. Terus Bu Betty itu kemarin kan sakit COVID juga. Cuman kemarin aku dengar setelah COVID itu dia ada jantung gitu. Makanya aku pikir kan emang COVID tuh kadang-kadang juga bisa itu ya. Jadi orang nggak sakit apa, aku juga nggak tahu tuh jantungnya itu dari sebelum COVID apa setelah dia COVID dapat jantung gitu. Biasanya kan COVID itu bisa segala macam jadi diabetes lah, hipertensi lah, apa-apa gitu-gitu. Udah itu. Terus Bu Sumadi juga mungkin ya emang dia sekarang sakitnya ya sakit orang tua gitu ya. Sekarang dia kayaknya di kursi roda gitu-gitu deh. Tapi ya antara sakit-sakit enggak gitu, tapi kita doain aja lah gitu. Kan dia soalnya udah enggak kayak dulu lagi gitu. Terus Bu Mari juga, Bu Mari warga Stefanus 5 ya sakitnya ya sakit orang tua juga kayak diabetes gitu-gitu deh, kayak hipertensi gitu-gitu deh. Jadi dia di tempat tidur aja. Tapi sih ya kalau kemana-mana sih masih bisa. Dia suka waktu yang sebelum pandemi dia rajin ke gereja. Kemarin juga vaksin ya di gereja Salvator. Saya excited juga tuh karena waktu itu waktu ada vaksinasi lansia di RT gitu dia nggak ikut gitu, tapi begitu vaksin di gereja dia semangat ikut. Aku excited banget gitu. Aduh, puji Tuhan lah gitu. Gitu, aduh puji Tuhan banget deh. Jadi makasih banget ada forum misa peneguhan ini hari Selasa. Jadi apa namanya warga-warga aku yang Stefanus yang ketinggalan didoain kemarin tuh waktu hari bulan Juli Agustus kita doain kan yang warga COVID Agustus apa Juli ya? Juli kayaknya ya yang sejak yang kemarin Juli ya? Juli ya, pokoknya kita tiap Jumat kita tapi kemarin pas pas ada mulai awal tanggal 6 Agustus mulai ada misa yang hari Jumat itu, jadi kita berhenti. Ya udah kita Jumat. Soalnya aku ngadainnya tuh Jumat malam juga sama misa yang untuk doain orang-orang meninggal itu. Jadi ya udah deh Bapak Ibu kita ini dulu deh, kita ikut misa yang di Salvator, aku bilang gitu. Gitu aja. Itu aja sih. Makasih banget. Iya, puji Tuhan nih Pastor. Mbak Sari ini kan ketua Korwil wilayah Stefanus. Aku juga wilayah Stefanus gitu. Nah, kayaknya kalau menularkan kepada ketuling atau perwil lainnya bagus ya. Ini warganya jadi semuanya ke doa gitu ya. Mungkin udah gitu Mbak Sari ini juga mewakili gitu walaupun dia masukin. Ada orang yang masukin tapi nggak ikut. Tapi ini Mbak Sari pas sempat juga mungkin juga nggak ikut karena dia juga masukin tapi dia bekerja atau sebagainya gitu.
Tapi ini Mbak Sari pas banget bisa ngikutin. Terima kasih ya Iya. Mbak Sari ya. Iya, sama-sama. Aku juga makasih Berkat. Pastor Cosmas, Mbak Catherine dan tim PPTR. Amin. Semoga berkat ya buat yang sakit-sakit ini juga Iya, buat Mbak amin, Sari amin. yang bawain ke Iya. sini. Juga mungkin ada Bu Maria juga rajin tuh masukin. Iya, Bu Maria Budiono ya, iya. Ayo, ada lagi nggak yang mau sharing? Nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi hari Jumat. Jumat juga kalau misalnya tiba-tiba kita kan misa arwah, tapi kalau misalnya tahu-tahu ada yang sakit, kayak tadi ini panas dadakan seperti itu, silahkan masukin aja nanti kita atur gimana penyampaiannya, nanti pastor juga akan memberkati. Jadi bisa semua diberkati ya. Kalau misalnya ada dadakan kayak seperti tadi Bu Regina Lani tadi ya, cucunya panas kayak gitu. Oke, walaupun misa arwah, takutnya udah misa arwah doain nanti gimana? Enggak begitu ya. Pastor, terima kasih banyak, selalu sukacita kalau dengan kehadirannya dan senyumnya selalu membahagiakan. Terima kasih. Semoga semua juga sukacita. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa di hari Jumat seperti biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Wena dan semua tim Wena, Mbak PPTR. Mina, semuanya. Terima kasih, Pastor. Ya, Mbak Mira nih rajin juga nih ikut misa ya. Terima kasih. Izin dan meeting ya. Izin ya, kita tutup. Ya, terima kasih.